Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ulfa Nurwita. Saya peserta Latsar CPNS golongan 3, Angkatan 6, Kelompok 3, BPSDMD Kalimantan Selatan. Saya akan menjelaskan mengenai penerapan sistem merit di Indonesia dan instansi tempat bekerja, di mana saat ini saya bekerja sebagai guru sosiologi di SMA Negeri 1 Kusanhulu, Kabupaten Tanah Bumbu. Apa itu sistem merit? Sistem merit adalah kebijakan dan manajemen sumber daya manusia yang berdasarkan kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar tanpa membedakan latar belakang politik, sara, dan faktor lain yang tidak relevan. Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, sistem merit adalah kebijakan dan manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil, wajar, dengan tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal-usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, atau kondisi kecacatan. Dengan penerapan sistem merit, diharapkan orang yang tepat dapat bekerja pada posisi yang tepat. Dengan demikian, tata kelola pemerintahan negara menjadi lebih efektif dan kualitas pelayanan publik dapat terjaga karena dilaksanakan oleh aparatur negara yang memiliki keahlian sesuai di bidangnya. Adapun jaminan pelaksanaan sistem merit adalah pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2011 tentang Manajemen PNS. Sistem merit memiliki manfaat bagi organisasi dan bagi ASN. Bagi organisasi, sistem merit mendukung prinsip akuntabilitas yang saat ini menjadi tuntutan di sektor publik. Sementara bagi ASN, penerapan sistem merit memberikan rasa keadilan di kalangan pegawai, juga dapat mendorong peningkatan kompetensi dan kinerja. Pelaksanaan sistem merit pada pengelolaan ASN terbagi menjadi dua, yaitu perencanaan dan monitoring penilaian serta pengembangan. Pada tahap perencanaan, kebutuhan pegawai sesuai dengan kebutuhan dan sasaran organisasi. Pegawai yang terpilih memiliki pengetahuan dan keterampilan sesuai kebutuhan jabatan, dan penempatan pegawai sesuai dengan perencanaan, tidak berdasarkan pilihan subjektif. Adapun monitoring penilaian dan pengembangan meliputi pangkat dan jabatan, pengembangan karir ASN, mutasi pegawai, penilaian kinerja, dan promosi pegawai. Penerapan sistem merit di sekolah. Pada perencanaan, sekolah mengusulkan jumlah kebutuhan guru kepada Badan Kepegawaian Daerah atau BKD, Kalimantan Selatan. Kemudian, sekolah juga menerima CPNS tanpa memperhatikan latar belakang baik itu suku, agama, maupun rasnya, dan menempatkan CPNS tersebut sesuai kebutuhan serta tupoksinya. Adapun di sekolah kami sudah 2 tahun berturut-turut menerima CPNS baru, tanpa membeda-bedakan latar belakang, agama, suku, maupun ras mereka. Pada tahap monitoring, penilaian, dan pengembangan, yang pertama pangkat dan jabatan. Guru menyusun bahan kenaikan pangkat berupa daftar usulan penilaian angka kredit atau yang dikenal dengan DUPAK. Pada pengembangan karir, guru mengikuti PPG atau pendidikan profesi guru, mengikuti diklat, seminar baik itu offline maupun online, mengikuti program guru penggerak, mengikuti BIMTEK kegiatan program pengembangan sekolah, dan mengikuti MGMP atau musyawarah guru mata pelajaran. Untuk penilaian kinerja, guru mengisi SKP setiap bulannya, PKG, dan dialog kinerja.
Pada mutasi pegawai dilakukan dengan mempertimbangkan kualifikasi, kompetensi, dan kebutuhan instansi. Adapun di sekolah kami sudah pernah dilakukan mutasi pegawai, dikarenakan pegawai tersebut kekurangan jam dan sekolah tempat dia mutasi atau pindah memerlukan guru tersebut. Pada waktu itu, guru yang pernah mutasi adalah guru bahasa Inggris. Di sekolah kami, jam bahasa Inggris sangat kurang untuk beliau, sehingga beliau terpaksa pindah ke sekolah lain, di mana sekolah tersebut juga sangat memerlukan guru bahasa Inggris. Kemudian pada promosi pegawai dilakukan berdasarkan kinerja pegawai dan bukan pada pertimbangan subjektif. Promosi pegawai yang baru saja dilakukan sekolah kami yaitu menjadi Wakasek Kesiswaan dan menjadi pembina OSIS, di mana Wakasek Kesiswaan kami dan pembina OSIS diberikan kepada pegawai yang memang memiliki kinerja baik dan kompetensi yang baik sesuai dengan tugas tambahan tersebut. Tidak berdasarkan senioritas, karena yang menjadi Wakasek Kesiswaan dan pembina OSIS adalah CPNS baru. Pada tahap perencanaan, ini kelemahan dalam penerapan sistem merit di sekolah. Pada tahap perencanaan, masih ada guru yang mengajar tidak sesuai dengan kualifikasi pendidikan, dikarenakan kekurangan jam mengajar. Ini terjadi pada pegawai kontrak provinsi, di mana karena adanya CPNS yang baru datang, maka jumlah jam mengajar mereka menjadi berkurang dan adanya aturan bahwa guru harus mengajar minimal 18 jam. Sementara jam mereka tidak mencukupi sehingga ada guru yang tidak mengajar sesuai dengan kualifikasi pendidikannya dan ada juga yang terpaksa akhirnya dipindahkan untuk menjadi tenaga tata usaha. Kemudian kelemahan pada pangkat jabatan. Terdapat guru yang sudah merasa puas dengan pangkatnya sehingga enggan untuk mengurus naik pangkat. Mereka juga merasa bahwa mengurus naik pangkat itu memerlukan proses yang panjang sehingga mereka memilih puas saja dengan pangkat yang ada. Kemudian pada pengembangan karir, terdapat